Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita selalu diberi kemudahan dalam beribadah di negara Jepang ini. Tak lupa salam serta salawat tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya yang akan menanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Insya Allah. Dan rekanku semuanya, perkenalkan kami di sini. Saya selaku koordinator DKM Masjid An-Nur Togawa, dan rekan saya ini Mas siapa? Ramadhani. Mas Ramadhani sebagai ketua IP-nya, yaitu Ikatan Pemuda Masjid An-Nur Togawa, dan saya Kaderianto. Kami akan sedikit bertanya jawab atau menjawab pertanyaan ya Mas malah dari sahabat An-Nur kita yang semalam ikut iktikaf di masjid. Masya Allah. Jadi rekan-rekanku semuanya, marilah setiap akhir pekan atau Syumatsu atau dari hari Jumat yang ingin beriktikaf di masjid, silahkan datang ke Masjid An-Nur Togawa. Kita insya Allah akan membersamai terus. Insya Allah. Masya Allah. Jadi rekanku semuanya, masjid kita ini, Masjid An-Nur Togawa ini persis dengan namanya itu ada di Notogawacho, ada di Higashomishi. Jadi kalau dari Eki Notogawa itu yang Eki JR yang ada Special Rapid, ada Wutsubun di situ juga berhenti. Nah, dari Notogawa Eki itu ke masjid kami sekitar 15 menit kalau jalan kaki. Ya jalannya agak belok-belok 2 kali gitu kan. Nah, kemudian kalau naik taksi Gofung Gurayana. Terus mungkin hanya 600 ya Mas ya mungkin. Kalau dan insya Allah kalau memang rekan-rekan ada dari Eki pengen ke masjid, nanti bisa kontak dengan kami, dengan panitia ada di sini. Insya Allah mobil masjid akan menjemput. Atau enggak di Eki ada taksi. Bisa juga kalau. Oh mungkin mapnya Mas, alamatnya kasih tahu dulu kali. Mungkin langsung kita taruh aja di link di bawah ya, di YouTube kali ya. Iya, jangan bingung-bingung kalau mau ke masjid. Nanti lihat di bawah ini. Nanti kita pin Google Map-nya. Insya Allah. Kalau jalan kaki pun cuma 15 menit insya Allah. Jalan kaki kita untuk ke masjid itu bernilai ibadah. Insya Allah. Jadi kalau kami sedikit mundur ke belakang atau membaca revisi kita, ya historis kita itu dulu setahun yang lalu atau lebih kita itu dari masjid ini kita berangkat dari Jisuse Mas ya, di Prakarsai Jisuse, kemudian pekerja magang ya. Pekerja magang kalau di Jepang itu Jisuse itu. Kemudian kita itu sebagai umat di sini atau yang beragama Islam itu kan susah nih Mas mau beribadah ya. Jadi kita kalau mau ke masjid itu jauh ke luar ke luar mana prefektur gitu kan harus, meskipun juga ya. Ada yang di sini mungkin karena jarang ada orang Indonesia yang mungkin agak sungkan begitu kan cari masjid yang ada pengurusnya orang Indonesia seperti itu. Ternyata dari Shigakeng itu jauh, dari provinsi Shiga ini jauh. Nah kemudian dari Jisuse, dari jamaah muslim yang di sini, dari ibu-ibu juga ada, dari umahat yang di situ ada, itu susah nyari masjid. Nah di Shigakeng ini ada satu masjid juga. Kemudian kita ingin mendirikan masjid satu lagi yang insya Allah akan kita kelola, itu orang Indonesia sendiri gitu ya Mas ya. Nah dari Jisuse ini, dari pekerja magang tadi, kita diprakarsai satu perusahaan itu namanya Panasonic Home dulu. Kemudian kita menggandeng bapak atau ibu kita yang sudah tinggal di sini atau menikah dengan orang Jepang gitu. Akhirnya dari situ berangkat dengan kemauan keras Jisuse kita ini disambut sama
bapak ibu kita, kemudian kita dibantu. Gimana caranya kita cari lahan, cari bangunan untuk kita berdirikan masjid. Nah, di bulan November tahun 2019 itu kita ada musyawarah akbar begitu ya Mas ya. Dari masyarakat yang di Sigakeng ini yang mau menghadiri undangan kita, itu kita ada musyawarah, di situ kita bentuk panitia waktu itu, kita sepakati FKMS, itu Forum Komunitas Muslim Siga itu pada awalnya itu ya. Pada awalnya itu. Kemudian terbentuklah panitia, kemudian dari Jesusnya juga ikut serta ya aktif menjalankan kepanitiaan itu, kemudian sampai kita galang dana, kita cari lahan, kita cari tempat, akhirnya kita dapat bangunan di sini di Notogawa ini dengan luas sekitar 600, 4 lantai, ada rooftopnya juga, ada garasi luas dan masih ada lahan kosong untuk parkir sekitar berapa Mas? 10-15 mobil masuk ya itu insya Allah. Nah dari situ akhirnya kita meeting dengan panitia inti, kemudian kita bergerak dengan panitia yang lain yang di luar kami, yang akhirnya maksudnya di Sigakeng ini kita berangkat bersama. Waktu dulu kita fundraising pertama itu untuk beli bangunan itu sekitar 15 juta yen. Kalau dirupiahin berapa Mas? Kurs waktu itu ya? 2 miliar, 2 miliar mungkin. Sekitar itu. Jadi itu ngajak kurs saat ini. Kemudian kita berangkat dari November itu sampai kita jalan di Februari ya. Di Februari itu kita sudah istilahnya udah ada rambu nih, kita bisa bangun di sini atau kita pakai bangunan ini begitu kan. Yang dulunya bangunan ini 4 lantai ini dengan luas tanah sekitar 360-an kali 3. Kemudian itu kita sedikit mungkin dikasih kebijakan untuk tinggal dulu, kita sewa dulu begitu. Sewa dulu. Kemudian kita dikasih tinggal 5 bulan. Alhamdulillah dengan 15 juta itu, dengan semangat bersama kita galang donasi ke sana ke sini dulu dari awal-awal kita, dari angkatan pertama, kedua, dan udah setahun ini ya kita. Jadi kita udah galang sampai dari seluruh Jepang, insya Allah kan, Masjid Mihara, Masjid sana, MIT, Masjid Shinanju, Masjid Kyoto. Iya, 15 juta ya kita keliling ya. Iya. Waktu di Fuyasumi itu. Nah, akhirnya 15 juta itu kita juga buka tanah wakaf. Jadi kita buka tanah wakaf yang mana nih lahan kita yang akan kita bebaskan dengan tanah wakaf. Nah, waktu itu wakaf kita nilai dengan 1 meternya itu nimang goseng ya, 25.000 yen. Nah, akhirnya dengan itu alhamdulillah 15 juta itu kita sampai bisa beli bangunan ini dan ada sedikit koji atau perbaikan gitu. Nah, renovasi itu ya. Kita bulan 5 itu sudah resmi, ini sudah kita beli. Nah, sampai saat ini juga alhamdulillah waktu itu kita sudah bisa koji toilet gitu kan, udah bisa pakailah toilet yang nyaman gitu. Kalau dulu zaman dulu nih di Jepang itu ada yang toilet yang belum nyambung ke pipa gesui atau pipa yang ke saluran pemerintah ya. Kita masih ada kumitori waktu itu, akhirnya kita bisa koji. Akhirnya dengan dukungan, tentunya dengan dukungan para musinin, para dermawan yang ada di Jepang ini, dan ada yang di Indonesia juga, kita buka rekening di Indonesia dengan yang Masya Allah Mas Rama ya, KBRI Tokyo, KJRI Osaka, dan KMI Jepang pun mendukung pembangunan ini. Karena apa sahabat sekalian? Karena ya Masya Allah, tekad kita ini akan kita kelola bersama dengan orang-orang Indonesia yang menjadi pengurus DKM insya Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan, ayo muslimin atau muslim yang dari negara lain di Jepang pun yang mualaf, ayo silahkan datang ke Masjid An-Nur Notogawa. Nah, akhirnya dari situ tahun itu bulan 5 itu sudah kita beli, kemudian sampai sekarang alhamdulillah kita sudah bisa nempatin toilet yang nyaman, yang sunnah begitu. Dan mungkin sedikit ke belakang juga kita masih semangatin juga dengan para awalun dulu ya Mas ya. Kita mungkin tanpa semangatnya beliau-beliau itu juga saat ini pun kami mencoba untuk kaderisasi Jisusu yang sekarang. Ayo, enggak Jisusu mahasiswa pun atau kaigo atau para ibu bapak yang sudah menikah di sini, ayo kita makmurkan masjid kita yang sudah berdiri di sini. Yang dulu kita bertekad kuat untuk mendirikan di sini untuk
dimudahkan dalam hal ibadah begitu Mas. Jadi kalau kita melihat rekisi atau sejarahnya, kita ke belakangnya itu Masya Allah lebih semangat ya kita ke masjid itu. Dulu kita harus ke jauh naik kereta berapa jam itu kan. Dan sekarang Masya Allah di Noto Gawajo sini udah ada. Mari jamaah sekalian kita makmurkan bersama-sama. Insya Allah begitu ya Mas Rama ya. Mungkin rekisinya ada sedikit tambahan Mas ya. Iya. Mungkin starting pointnya mungkin kayak keresahan kita para Yesusnya kayak yang cikal bakal kita untuk gerak, cikal bakal kita untuk kita buat masjid nih. Apa sih keresahan kita? Kenapa sih? Mungkin ada ada perasaan di mana kita jauh-jauh nih cari nafkah nih ke negara orang nih. Kita rela nih ninggalin rumah kita nih, kita rela nih ninggalin keluarga kita nih. Kita kayak habis kerja nih ada rasa capek, ada rasa penat, ada rasa letih kan. Nah di situ kita mungkin saatnya nih kita nggak apa-apa kok jauh dari rumah sekarang, kita di sini, ayo kita bareng-bareng yuk, kita buat rumah baru yuk di sini yuk, kita bareng-bareng yuk, nggak apa-apa kita jauh dari keluarga kita buat keluarga baru yuk di sini yuk, bareng-bareng sama saudara-saudara Muslim kita buat semangat baru yuk, kita buat generasi insya Allah, generasi yang dekat dengan agama insya Allah ya. Mungkin karena di sini niat kita kerja, terkadang kita agak lupa ya dengan akhirat kita, kita ibadah kita, karena memang nggak ada yang ngingetin, karena nggak ada lingkungan yang kuat buat kita berpikir untuk ke situ ya. Pikiran kita mungkin di sini gaji berapa mungkin ya. Iya. Habis pulang kerja kita yuk jalan-jalan kemana nih, ekspor Jepang atau gimana gitu kan. Nggak ada lingkungan yang kuat buat kita mikir agama kita ibadah gitu ya. Mungkin di situ keresahan kita, cikal bakal kita, kekuatan kita untuk ayo yuk kita semangat bangun masjid, ayo kita semangat buat tempat ibadah. Mungkin itu sih sedikit tambahan Mas ya. Iya. Mungkin ada dari keresahan kita gitu. Masya Allah. Mungkin Ramadan kita banyak agenda ya Mas ya. Insya Allah seperti apa ini? Insya Allah ini baru rencana aja sih ya. Rencananya sih Insya Allah bakalan ada ya biasa di masjid-masjid Indonesia juga sering kan ada di setiap Ramadan ada bukber. Alhamdulillah sekarang ya zona apa sih di Jepang kalau corona itu pandemi. Nah, pandemi itu udah turun, udah dicabut alhamdulillah. Insya Allah kegiatan kita untuk kedepannya insya Allah akan kita adakan lagi ya. Seperti ya biasa sih seperti masjid-masjid lainnya, kayak bukber atau buka bersama, kita ada makanan buka di sini insya Allah gratis dari masjid gitu. Dan tarawih insya Allah. Iya. Tarawih, iktikaf buat anak-anak, buat remaja-remaja di sini mungkin. Iktikaf. Dan dulu ada olahraga sih, tapi yang lihat juga kondisi fisik mungkin ya kalau puasa. Ini musimnya di Jepang juga lagi nggak panas nggak dingin sebenarnya, itu ada sakura baru bermekaran ya. Iya sih, jadi tiap mingguan mungkin sih. Akhir pekan begitu ya nanti. Soalnya kalau tiap hari juga kita ada yang kerja, ada yang kegiatan mungkin. Iya insya Allah nanti kegiatan mingguan insya Allah ada seperti itu dari Mas Rama mungkin ketua IPMIN-nya. Kemudian nanti juga kegiatan tahunan tetap akan kita laksanakan seperti zakat Id. Insya Allah nanti akan kita setting. Mungkin kick off-nya nanti awal Ramadan yang kita umumkan kapan sholat Id akan kita laksanakan dengan tentunya protokol COVID-19. Ya insya Allah. Ikatan Ikatan Persaudaraan Trainer Indonesia Jepang. Se-Jepang insya Allah. Pusatnya sih di Kanto ya, di atas. Insya Allah akan kita kolaborasi. Kanto itu di daerah Tokyo. Di pusat di pertengahan kali di Jepang. Kemudian kota terbesarnya itu kedua di Osaka, itu ada KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia ya. Itu juga ada KMII juga yang di situ juga ada. Nah, collab nanti insya Allah akan kita laksanakan di momen Golden Week, libur seminggu Golden Week itu akan kita laksanakan
mungkin pesantren kilat begitu. Tapi ini masih ini ya. Nanti akan kita launching di media sosial kita. Insya Allah. Koji sampai di akhir tahun kemarin 2020 toilet alhamdulillah sesuai sunnah insya Allah begitu kan. Sekarang juga air panas sudah terpasang, Gitokinya juga sudah ada sawah meskipun belum memadai karena ini besar sekali bangunannya lantai 4 gitu kan. Kita insya Allah akan juga bangun toilet yang selanjutnya begitu. Saat ini sudah alhamdulillah sesuai sunnah dan sesuai dengan musim di Jepang ada air panas keluar begitu kan. Kemudian juga kita banyak yang hibah tentang ya reisoko kulkas ada mobilisasi pun alhamdulillah juga sebagian juga ada hibah ada juga kita beli juga kan untuk mobilisasi jamaah kita untuk memudahkan jamaah kita datang ke masjid. Kemudian ada hibah yang mesin cuci juga dan segala macam. Misalnya itu menjadi inventaris amal jariah bagi kita semuanya. Nah kemudian tentang perkembangan pembangunan kita juga alhamdulillah kemarin udah pasang atau ganti kaca kan ini kita mewakunya tak mewaku ke jamaah ke penduduk apa mewaku itu kecemasan mungkin ya jadi karena ini kan udah rusak kalau nggak cepat diganti yang paling prioritasnya harus diganti dulu kaca. Alhamdulillah kaca kita sudah kemudian kemarin kita sudah ngecat ini ya kita perbarui juga catnya gitu ya biar lebih indah. Kita mau nyambut Ramadan ya kan, kemudian kita udah sesuai sunnah kita sekat kita buatkan mimbar kita alhamdulillah ada yang hibah sajadah juga masya Allah. Dan mungkin selain kita buat tempat wudhu kita pisahkan tempat wudhu pria dan wanita, ada mungkin beberapa renovasi yang kita sounding mas. Apa saja kemarin ya yang renovasi itu yang itu loh ada atap kemudian tangga darurat juga kita itu mewah punya tangga juga ya itu tangga. Kemudian kita ada plafon ini mungkin sebagian akan kita ganti yang di lantai 3 itu kan bocor. Itu insya Allah kalau dana fundraising ini cepat terkumpul akan kita perbaiki bersama dengan penanggung jawab dengan rekan-rekan kita di sini. Kemudian ada tentang kedap suara mungkin kita juga perlu. Kemarin sudah kita pamflet udah diposting kan ya? Udah dong. Nah, berapa tuh nominalnya kemarin? Nominal sekitar 11 juta. 11 juta berapa ya? 11 juta 200. Kita lihat dulu ya. Jadi bagi jamaah atau para muslimin 11.275.248 yen. Masya Allah. Itu sudah beberapa masuk juga kemarin sudah kita jalankan beberapa kojinya. Mungkin sahabat Anur boleh melihat di medsos kita ya mas, di Instagramnya, Facebooknya dilihat. Insya Allah nanti update donasi akan kita up seperti itu insya Allah. Dan juga insya Allah mas, insya Allah ini baru ada rencana dari yang renovasi ya. Insya Allah Masjid Anur itu kedepannya akan ada tempat pemandian mayat mungkin buat kedepannya di daerah depan. Insya Allah. Itu insya Allah secepatnya mas. Dari kita kan tidak ada yang tahu kita tuh sampai di mana siapa dulu yang akan sowan dengan Gusti Allah. Jadi sebisa mungkin akan kita berikan pendidikan tentang pemulasaran jenazah. Yaitu fikir masya Allah. Kemudian juga nanti rekan-rekan bisa dilihat lah intinya ya mas ya. Mohon dukungannya rekan-rekan semuanya dengan fundraising ini, dengan wakaf renovasi, insya Allah memudahkan amal jariah kita, ya kan menjadi berkah juga kita semuanya dan kita mencari rezeki di Jepang ini. Marilah kita sedekahkan sebagian untuk amal jariah kita, untuk wakaf renovasi kita, menjadi amal jariah kita di yaumul akhir nanti. Amin. Tidak ada lain insya Allah yang akan membantu kita. Bahkan banyak orang mengatakan orang kaya pun gitu kan ketika ditanya loh kenapa kamu itu uang kamu buang-buang kamu kasih ke orang, kamu kasih ke panti asuhan, kamu kasih ke pembangun masjid.
ini harta saya gitu ya, akan saya bawa. Harta itu nggak dibawa mati gitu. Kata siapa harta nggak dibawa mati? Harta itu dibawa mati, Mas gitu. Caranya gimana? Dengan kita sedekahkan, dengan kita berikan infak ke pembangunan masjid, dengan anak yatim kita, dengan kaum duafa, itu menjadi tabungan kita, itu menjadi harta kita di yaumul akhir nanti. Itu menjadi harta kita. Seperti itu. Jadi harta itu menjadi dibawa mati. Investasi akhirat gitu. Investasi akhirat. Ayo semuanya kita jangan sampai jangan sampai tertipu dengan dunia yang maya ini. Dunia maya. Ya, tidak ada habisnya kan kita akan cari. Begitu insya Allah. Dengan bersama kita amal jariah, Allah akan mendatangkan, Allah akan menggerakkan seisi bumi dan langitnya itu untuk mendatangkan rezekinya ke kita. Insya Allah. Jadi fundraising kali ini kepada jamaah sekalian yang ada di seluruh Jepang, kepada rekan-rekan kami, ya saudara kami di KMI Jepang, bapak ibu kami, dubes kami yang ada di KBRI Tokyo dan Konjen di Osaka, insya Allah mohon dukungannya, semangat bersama kita wujudkan masyarakat yang madani, yang berakhlak mulia. Insya Allah nggak cuma orang Indonesia, masyarakat Jepang yang mualaf pun insya Allah akan menjadi asbab hidayahnya insya Allah. Di Indonesia mungkin bisa juga ya kasih donasi dengan iya, ada juga kita buka rekening di Indonesia. Rekeningnya mungkin kita masukin lagi ya di link, banyak banget nih link nanti pas ini dari di sini IG, dari alamat masjid. Insya Allah. Pokoknya insya Allah bakalan kami cantumin kok di rekening Indonesia maupun rekening yang di Jepang ya. Atau mungkin di kitabisa.com. Kita bisa .com. Insya Allah nanti cari di postingan itu insya Allah ada. Insya Allah kita buat ya. Kalau dari saya pribadi ya, dengan status saya masih disusah di sini, kembali ke awal, kembali ke tujuan awal tadi. Apalagi yang akan kita tinggalkan dengan rekan-rekan kita atau keluarga kita yang sudah ada di Jepang, yang sudah menetap Jepang, kalau tidak lain adalah rumah ibadah. Berikut dengan isi pendidikan agamanya, sampai nanti kita jenazah itu kita berikan pendidikan di situ, pemesanan jenazah. Dan lebih banyaknya atau melebarnya kan ke keluarganya beliau-beliau. Insya Allah 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini yang ngisi itu orang Jepang semua, insya Allah. Amin. Ya, jadi mungkin tujuan dari awal kita seperti itu yang ada di pikiran saya dan rekan-rekan Yusuf yang lain. Seenggaknya orang Jepang tuh nggak parno lagi, nggak paranoid lagi dengan Islam gitu ya. Iya, dan alhamdulillah memang sebelum kita menginjakkan kaki di sini atau kita beli bangunan ini tuh kita sudah sowan ke Chichikaicho-nya atau istilahnya apa ya? Tetangga Jepang. Ke kelurahan ya, kelurahan Jepang. Ya. Sudah sosialisasi, oh kita akan diriin ini loh gitu kan. Kita ada insya Allah ada rumah ibadah di sini loh. Tapi yang jadi pertanyaan tetap, Islam itu apa? Islam mungkin nanti sekali. Ya mungkin yang banyak disebarkan di media-media itu ya tentang perang, ya, kita tentang bom apa gimana. Jangan sampai seperti itu dulu ya. Insya Allah dikit-dikit kita rubah image itu. Insya Allah. Dengan tetap ya kedepannya insya Allah kita targetkan yang megang hanya orang Indonesia. Mungkin sampai di situ kali ya. Nanti sahabat Anur kalau yang datang lagi mungkin bolehlah kita bercengkerama lagi nih. Jadi begitu jamaah sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat Anur. Sekali lagi dari saya pribadi selaku koordinator DKM Anur Notogawa, sekali lagi berterima kasih banyak kepada jamaah, kepada muslimin, para dermawan yang membantu semuanya yang terlibat pembangunan Masjid Anur ini. Saya ucapkan terima kasih perwakilan dari panitia, jazakallahu khairan katsiran. Itsuma demo yoroshiku onegaishimasu. Cukup sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.